Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS inovatif pasti semangat. IPS kelas 6, tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Diingatkan kembali ya, apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara pada tahun 1967. Dalam sejarahnya, ASEAN ini didirikan di Bangkok, Thailand. Pada saat itu, negara yang tergabung baru 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang belum tahu makna dan lambang ASEAN, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna kuning melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan kesucian. Peran Indonesia di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, iptek, sosial budaya, pangan, kesehatan, dan pariwisata. Tujuan didirikannya ASEAN mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum hubungan negara di Asia Tenggara. Tiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Keempat, saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. Kelima, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang memiliki tujuan yang sama dan mencari kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi atau menyamakan standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Apa saja kerjasamanya? A. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. B. Mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. C. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. D. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas lain. E. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Manfaat dari kerjasama di bidang pendidikan. 1. Banyak sekolah dan universitas menjalin kerjasama dengan sekolah atau universitas negara anggota ASEAN lainnya. 2. Indonesia memberi kesempatan bagi pelajar negara ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia. 3. Bagi Indonesia, keberadaan ASEAN membantu menyelenggarakan program pembangunan nasional. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek pengetahuan dan teknologi? Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di sektor iptek ditangani ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COSH. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor iptek
mendorong ahli teknologi, serta memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan dan riset. Kerjasama ASEAN di bidang iptek sebagai berikut: mengelola pusat penelitian untuk biologi atau biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau RELC di Singapura, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau SEARCA di Los Banos, Filipina. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.